Halo saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menyambut tubuh dan darah Kristus secara pantas dan benar. Mengapa ini penting? Karena besok itu kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan masih banyak umat yang bertanya kepada saya, Romo, sebenarnya bagaimana sih caranya supaya menyambut tubuh dan darah Kristus itu dengan sikap yang pantas dan benar? Bagi Anda yang sudah terbiasa, maka saya bersyukur mungkin video ini bisa menjadi pembelajaran kembali. Bagi Anda yang akan menyambut tubuh dan darah Kristus pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus besok, maka ini bisa menjadi tutorial yang bisa sungguh-sungguh membantu Anda supaya Anda bisa menyambut tubuh dan darah Kristus dengan benar. Semoga video ini sungguh-sungguh membantu penghayatan iman kita bersama. Nah, sekarang saya akan menunjukkan tata cara barisnya dulu ya. Karena banyak umat juga yang ternyata gerakan ataupun sikap-sikap liturginya kurang baik ataupun kurang pantas dalam penantian ataupun dalam barisan menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, teman-teman, kalau kita mau menyambut tubuh dan darah Kristus, ini bayangkan di depan saya ada Romo ya. Maka sikap yang pantas adalah seperti ini. Ya, tangan di dada dan kita perlahan-lahan menyambut tubuh dan darah Kristus sampai pada waktunya nanti. Begitu. Nah, hal-hal yang harus dihindari adalah sikap-sikap seperti ini. Misalnya, tangan Anda berada di sini sambil jalan, begitu ya. Atau tangan Anda begini, gitu ya. Nah, ini masih kurang pantas. Yang layak dan pantas ataupun yang benar adalah tangan ada di depan dada. Dan kita dengan penuh hikmat dalam keheningan menyambut tubuh dan darah Kristus. Itu adalah sikap yang benar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin dalam perayaan Ekaristi merasa tidak pantas menyambut tubuh dan darah Kristus, tetapi ingin maju menerima berkat dari Romo, maka sikapnya juga sama. Sikapnya seperti ini. Lalu setelah nanti sudah mulai mendekati, silakan Anda silangkan tangan Anda. Nah, ketika sudah mendekati Romo, maka tangannya disilangkan seperti ini. Nanti kalau sudah dekat Romo, silakan membungkuk saja, dan Romo akan memberkati dahi Anda. Nah, itu adalah tutorial mengenai cara berbaris. Jadi ketika berbaris, yang pasti yang pertama, jangan berbicara, jangan ngobrol ya dengan teman ataupun dengan orang yang ada di belakang Anda gitu. Hening, kita menyambut tubuh Kristus dengan hening. Lalu yang kedua, sikap tangannya harus ada di dada, gitu ya. Sikap tangan yang baik adalah ada di dada seperti ini. Begini memang tidak apa-apa sih, tetapi rasanya kurang pantas saja, gitu ya. Tetapi kalau begini kelihatan sangat elegan, sangat menghormati, sangat ingin sekali menyambut tubuh dan darah Kristus. Apalagi dengan tangan di pinggang, ya begini, wah ini sikap yang sama sekali tidak diharapkan ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Itu hal pertama mengenai baris dalam menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, hal yang kedua adalah mengenai sikap tangan kita ketika kita sudah berada di depan imam, bagaimana menyambut tubuh dan darah Kristus. Perhatikan ini baik-baik. Kalau misalnya tangan kanan Anda yang di atas dan tangan kiri yang ada di bawah, maka ketika menyambut tubuh dan darah Kristus, langsung saja dimasukkan ke dalam mulut. Maka tangan ini mengantar hosti ke dalam mulut Anda. Begitu. Nah, kalau tangan kiri yang di atas dan tangan kanan yang di bawah, maka ketika tubuh dan darah Kristus itu diberikan, tangan kanan mengambil, lalu tangan kanan memasukkan hosti itu ke dalam mulut Anda. Itu seperti itu ya, kalau misalnya terkait dengan tangan kanan di atas ataupun tangan kanan di bawah. Dan perhatikan juga jaraknya. Ini yang kerap kali umat juga abai ataupun lalai untuk memperhatikan. Ada umat yang bagus, misalnya jaraknya itu sangat pas sekali ya dengan romonya. Tidak terlalu maju, dan juga tidak terlalu mundur, gitu ya. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu ke bawah. Dia seimbang di depan dada
dan persis presisi di tengah-tengah, sehingga romonya dapat memberikannya itu dengan enak. Kalau kita terlalu maju juga ini tidak baik, terlalu mundur tidak baik, terlalu ke atas tidak baik, terlalu ke bawah juga tidak baik. Sikap yang baik adalah presisi, berada di tengah-tengah untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, gitu ya. Dan ini kan penting juga ya untuk memperhatikan tinggi dari romonya, gitu ya. Kalau di sini kan biasanya ada romo Rudi mungkin yang postur tubuhnya itu mini ya, ataupun tidak tinggi, maaf ya romo Rudi, maka itu jangan terlalu tinggi seperti ini, gitu ya. Ini tidak baik sama sekali ya. Ataupun terlalu bawah seperti yang tadi saya katakan, terlalu ke depan, terlalu ke belakang juga tidak baik. Itu adalah hal yang perlu Anda perhatikan terkait dengan tangan kanan di atas atau tangan kanan di bawah. Nah, ada juga cara menyambut komuni dengan menjulurkan lidah. Ini penting ya. Yang penting Anda ingat kata ini, menjulurkan lidah. Maka ketika Anda menggunakan cara ini, pastikan Anda menjulurkan lidah, tidak mangap ya. Menjulurkan lidah. Nah, seperti itu ya. Dan juga tidak mangap. Kalau mangap gitu ya seperti ini, nah ini akan sulit sama sekali. Kenapa? Karena romonya nanti itu akan sulit untuk menempatkan hostinya. Kalau misalnya Anda menjulurkan lidah, maka dia akan mudah gitu ya untuk menempelkan ataupun meletakkan hosti itu ke dalam lidah Anda. Dan Anda tinggal menikmati tubuh dan darah Kristus itu. Tetapi kalau Anda mangap, nah ini romonya pasti akan begini nih. Mencoba, kadang takut terkena bibir begitu ya, maka kayak kita tuh melempar seperti itu. Nah ini kan tidak bagus dilihatnya. Lebih baik kalau Anda ingin menggunakan cara menjulurkan lidah, sebenarnya ini cara yang paling disarankan, cuman kadang umat kan belum tentu terbiasa. Maka julurkanlah lidah Anda, dan nanti Romo akan meletakkan hosti kudus itu kepada lidah Anda. Begitu. Itu kalau menggunakan cara menjulurkan lidah. Dan ini satu lagi juga penting untuk kalian ingat. Saat Anda menerima tubuh dan darah Kristus, please Anda juga menyambut tubuh dan darah Kristus itu dengan ungkapan amin. Jangan diem aja. Contohnya seperti ini, tubuh dan darah Kristus, lalu ada yang dia diam saja, begitu ya, diam saja, sehingga romonya bingung juga mau memberikan tubuh Kristus, tapi kok dia diam saja. Ada yang diam saja, tetapi juga ada yang hanya mengangguk begini. Tubuh dan darah Kristus ataupun tubuh Kristus mengangguk begini. Nah ini sikap yang tidak diharapkan. Ada juga yang pakai gerakan mata. Tubuh Kristus, nah ini juga sikap yang sama sekali tidak liturgis dan tidak menunjukkan penghormatan untuk menyambut tubuh Kristus. Maka baik kalau Anda menerima tubuh Kristus, lalu Anda menjawab dengan mantap ya, tubuh Kristus, amin. Lalu Anda ambil gitu ya, ataupun Anda langsung julurkan langsung ini ke mulut Anda kalau posisi tangan kanan di atas. Itu penting sekali karena saya kerap kali juga sebagai imam ketika membagikan tubuh Kristus, jawabannya kadang ada yang pakai mata. Ada juga yang cuman begini. Ada juga yang mengucapkan terima kasih. Bukan terima kasih, tapi ucapkan amin gitu. Ada yang diam saja. Nah ini merupakan cara-cara praktis bagi kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah kalau dua rupa, ini yang penting. Kalau dua rupa ya, biasanya orang itu kagok ya untuk menerima dalam dua rupa ini. Caranya begini, ketika kita sudah dalam posisi hormat seperti ini, imam mengatakan tubuh dan darah Kristus, kita ambil tubuh Kristusnya, lalu kita celupkan. Nah, celupkannya ini harus hati-hati ya Bapak Ibu, saudari-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih. Celupkan sewajarnya saja, tidak perlu terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, bagian jempol Anda yang seperti ini pasti akan basah dengan darah Kristus itu sendiri. Dan tenang ya, ketika sudah mencelupkan, sebisa mungkin juga kadang sedikit dihentak, baru setelah itu dimasukkan ke mulut. Jangan tergesa-gesa.
Kalau tergesa-gesa, maka akibatnya nanti darah Kristus itu akan tercecer di lantai. Dan ini tentu kita sama sekali tidak mengharapkannya. Tubuh dan darah Kristus ambil, celupkan sewajarnya, lalu kita hentakan sedikit. Setelah itu tangan kiri di bawah supaya kalau misalnya ada tetesan lagi tidak jatuh ke lantai, dan langsung kita masukkan ke dalam mulut kita. Nah, itu cara menyambut dalam dua rupa, dalam tubuh dan darah Kristus. Biasanya kalau saya misa di lingkungan, saya mencoba melatih umat kembali untuk terbiasa menyambut dalam dua rupa tersebut ya, sehingga tidak kaget, tidak kaku, dan bisa sama-sama sungguh-sungguh menunjukkan sikap untuk menyambut tubuh Kristus atau tubuh dan darah Kristus itu dengan hormat dan pantas. Inilah sedikit tutorial yang kira-kira moga-moga ini bisa membantu penghayatan iman kita, penghayatan dalam berliturgi, terutama ketika kita menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Dadah, Tuhan memberkati.